Oke guys, ini penampilan Veloz, Avanza Veloz yang 2021 untuk yang tipe Q ya. Ini tampilannya sudah sangat elegan dan mewah ya. Nah, ini untuk tampilan belakangnya ya, udah sangat elegan. Nah, untuk bagian backdoor belakangnya ini unlock touch, bisa digunakan. Nah, ini untuk langsung bisa buka backdoor. Kemudian untuk tampilan bagian belakang. Nah, ini untuk ban serep ya. Nah, ini untuk buka ban serep bagian backdoor. Ini untuk kelengkapannya. Nah, ini untuk dongkrak. Kemudian ini untuk kunci-kuncinya ya. Nah, ini seat bagian belakang, ada 3 seat. Seat pertama, seat kedua, kemudian ini seat ketiga. Oke, kita tutup. Nah, ini tampilan lampunya sudah pakai LED ya. Nah, oke, kita ke tampilan interior dalam. Nah, ini untuk interior bagian dalam ya. Ini sungguh sangat mewah ya. Udah. Nah, ini untuk display combination meter, ini untuk setirnya. Kemudian ini untuk audio untuk tipe Veloz. Kemudian ini matic untuk matic. Nah, kita untuk penggunaan dari fitur-fitur ya, kita satu-satu coba. Nah, ini untuk yang tombol sebelah kiri ini adalah untuk pengaturan audio. Ini bisa kiri kanan, atas bawah, kemudian juga ini untuk enter. Nah, ini untuk tampilan sebelah kiri setir atau di kemudi, ini ada fitur untuk penggunaan display. Ini untuk trip. Ini tripnya akan berubah kalau kita pencet di setir kiri itu trip. Ini tripnya akan berubah. Nah, ini untuk pengaturan tripnya ya sama odo. Oke, itu tripnya berubah. Nah, kemudian ini untuk back atau kembali ke, nah ini akan berubah. Ini untuk tampilan pengaturan, ini di sini ya tombolnya. Ini untuk ke atas ke bawahnya ya, kursor atau dalam kalau mouse ini untuk kursornya. Untuk pengaturan mode yang ada di display combination meter, ini kiri kanan juga sama ya. Nah, ini displaynya diantaranya ini untuk pengaturan kecerahan, kemudian waktu dan tanggal, kemudian desain displaynya ini bisa berubah ya, tergantung teman-teman mau displaynya seperti apa. Ada yang seperti ini, kemudian nah ini kita klik, nah ini displaynya ada kurang lebih ada 4 display. Nah, ini untuk display kedua tampilannya odometernya seperti ini. Kemudian ini display ketiga tampilan odonya seperti ini, dan display keempat tampilannya seperti ini. Jadi ini udah kayak display odometernya kayak HP ya. Jadi display atau wallpapernya kita bisa ganti-ganti. Oke, kita back aja. Nah, kemudian ini untuk pengaturan layar atau kecerahannya. Kemudian ini untuk alarm, ini juga bisa di set alarm, set informasi hari, kemudian pengaturan kendaraan, pengaturan perawatan. Ini pengaturan kendaraan kita cek. Nah, ini untuk kunci pintu seperti ini ya. Jadi fungsi kunci pintu terkait kecepatan kendaraan dan sebagainya. Nah, ini fungsi-fungsi dari fitur yang ada di Avanza. Kita bisa nonaktifkan atau diaktifkan tergantung keinginan kita ya. Tergantung teman-teman mau seperti apa. Nah, ini untuk speed lock. Kemudian ini untuk jadi pada saat perpindahan transmisi dari N ke V itu langsung lock, atau si door locknya bisa juga langsung unlock seperti itu. Kemudian ini sama ya untuk fungsi buka kunci pintu terkait posisi persneling. Kemudian ini wiper, sinyal belok, welcome lamp. Nah, ini teman-teman bisa atur sendiri ya untuk pengaturan
di fitur-fitur kelistrikannya. Kemudian ini pengaturan perawatan, ini mau diingatkan atau tidak, seperti itu. Biasanya ini di sini kita set informasi waktu rotasi ban, terus ganti filter oli, kemudian pemberitahuan ganti oli. Kalau kita klik, nah ini di sini kita teman-teman bisa kilometernya kita bisa atur, misalkan teman-teman ganti olinya tiap 5.000. Nah kita set klik di sini. Nah ini bagian pengaturannya ya, tambah kurangnya di sini. Beres tanya. Nah untuk pengaturan kilometernya di sini kita bisa klik, bisa nambah berapa ya sesuai yang diinginkan teman-teman. Ataupun kalau sudah ganti oli kita bisa reset. Oke, kita back. Sama ya untuk pengaturan ganti oli, filter oli, kemudian rotasi ban ya, ini untuk secara teknis ya. Bisa juga ke bengkel servis ganti oli, kemudian ini diminta di reset. Oke. Nah itu ada, kalau pintu terbuka itu pasti ada apa? Ada informasinya ya. Nah ini kemudian pengaturan default atau kembali ke pengaturan awal. Kemudian kita bahasa juga kita bisa setting, ada English, ada Spanyol, ada Portugis, kemudian ada Portugis ya. Kemudian ada juga Indonesia. Kita bisa disesuaikan. Nah ini untuk pengaturan. Nah kemudian ini untuk yang tanda seru itu berarti peringatannya. Kalau ada pesan di sana berarti itu biasanya ada indikator pintu yang terbuka, atau misalkan ada malfungsi, atau ada buzzer peringatan oli harus ganti dan sebagainya. Nah kemudian ini untuk informasi ini ya, kilometer ini untuk ke kilometer. Nah ini juga untuk informasi rata-rata average penggunaan bensin ya. Saat ini misalkan 4,7 km. Ini mobil belum digunakan sama sekali ya. Jadi average-nya juga kita set dulu lah. Kita average-nya, kalau untuk pengaturan average kita tinggal pilih enter saja. Kemudian ini akan kembali ke 0. Nah karena ini mobil baru kita kembalikan aja ke 0. Oke, itu dia teman-teman untuk berbagai pengaturan. Nah ini untuk tentang kilometer, kemudian rata-rata kilometer per jam. Nah itu untuk yang di display. Untuk pengaturannya gunakan yang tombol sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah kemudian untuk yang di sebelah kanan itu tombolnya ini untuk audio ya. Ini untuk mode, misalkan dari VM ke AM, atau misalkan dari mode CD ke audio, ini tinggal pencet aja, nanti ke audionya itu akan berubah. Kemudian ini untuk kursor perpindahan ya. Nah ini untuk selanjutnya, untuk ini juga ada mode TRC ya. TRC ini untuk sistem pengamanan pada saat belok atau jalan licin dia tidak oleng gitu. Nah kemudian selanjutnya untuk model transmisi yang Matic, ini sudah dilengkapi dengan sistem ECB ya, electric parking brake. Ini udah electric parking brake, jadi sudah bukan pakai handle tapi udah pakai elektrik. Jadi kita tinggal pencet atau ini ya. Nah kemudian ini untuk hold, ini untuk sama untuk rem juga. Kalau misalkan kita pencet, ini si rem parkirnya otomatis aktif. Kemudian juga ini untuk di sistem perpindahan giginya ini sama ya, sama dengan yang lain. Ada V, ada R, ada N, ada D. Kemudian di manualnya itu ada S sama M. Nah ini untuk gigi kecil, penambahan gigi atau pengurangan gigi itu tinggal plus atau minus. Nah perlu diingatkan oleh teman-teman nih, bahwa untuk penggunaan Matic itu kalau jalan kota sebaiknya pakai D. Nah untuk yang jalan nanjak itu pakai yang manual aja, karena untuk D itu ditakutkan pindah secara otomatis pada saat D. Jadi serasa kurang tenaga kalau misalkan di posisi D terus. Kalau di manual kita bisa atur gigi 1 misalkan pada saat nanjak ekstrim dan sebagainya. Nah ini juga untuk sistem startnya juga udah pakai smart entry ya. Nah ini untuk matiin displaynya. Nah kalau kita start ini tinggal suara mesinnya juga ini sangat senyap ya. Nah kemudian ini untuk AC, pengaturan AC nya ini bisa auto. Ini pasti teman-teman sekalian udah tahu lah untuk penggunaan AC. Kemudian ini sama ya hazard. Kemudian ini audionya ya, audionya
audionya kita kursornya pindahin ke kiri ke kanan, dan juga ini udah dilengkapi Miracast ya. Artinya bahwa teman-teman bisa menghubungkan HP teman-teman ke audio tersebut, sehingga tampilan di HP bisa ke tampilan audio mobil. Contohnya kalau teman-teman setel film YouTube untuk anak-anak, kalau kita gunakan Miracast, otomatis video yang ada di HP teman-teman itu akan tampil di layar ini. Jadi itu fungsinya untuk Miracast. Sama kayak untuk penggunaan atau penghubungannya sama kayak di ngetelin ke TV ya. Untuk kayak apa? Yang penting di HP teman-teman itu kompatibel dengan audio tersebut, ada aplikasi mirroring, atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang di-download di Play Store itu menggunakan Miracast. Kemudian ini ya tampilannya daftar perangkat. Nanti kalau teman-teman di HP-nya sudah diaktifkan Miracast-nya, ini akan muncul di sini misalkan HP teman-teman. Nah, kita tinggal klik kemudian kita hubungkan. Nanti layar HP teman-teman akan langsung masuk ke layar audio begitu ya. Nah, ini untuk pengaturan standar lah, kalau teman-teman pasti tahu pengaturan dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan dari New Avanza ini, fiturnya juga sungguh sangat mewah ya. Oke, teman dari Indo Otomobil, demikian apa yang bisa sampaikan. Dan juga ini bagian ini tambahannya, bagian belakangnya juga untuk yang tipe ini udah pakai screen ya, udah pakai screen layar bagian belakang, ini bisa digunakan. Oke, demikian. Nah, ini juga untuk lampu-lampunya. Kemudian ini seat bagian belakang. Nah, ini bagian. Oke. Terima kasih. Selamat jumpa lagi. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya silakan komen. Karena saya di sini juga sebagai teknisi khusus teknisi Toyota ya. Jadi tahulah fitur-fitur, kelemahan, kemudian juga trouble apa yang sering terjadi. Teman-teman bisa menanyakan langsung di komentar, atau misalkan teman-teman dengan Toyota teman-teman menemukan problem yang baru di mobil Toyota kalian bisa share atau berkomentar. Nanti saya akan jawab atau pandu keluhan-keluhan atau problem yang ada di mobil kalian. Terima kasih teman Indo Automobil, mudah-mudahan segala sesuatunya lancar.